Saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali terhubung dengan analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Mas Wafi, terima kasih ya masih bersama kami. Ya, baik, selamat pagi Mas Iqbal. Oke, Mas Wafi, kita sudah sama-sama simak tadi indeks dibuka menguat di level 0,33% ya. Ini indikatornya apa? Apakah memang adanya kepastian tapering dari The Fed ini memberikan kelegaan bagi para pelaku pasar saham sehingga ini akan memberikan ruang gerak yang cukup positif untuk IHSG? Iya betul. Jadi faktor yang pertama dari faktor eksternal ya, ada kepastian juga dari The Fed ya. Jadi itu yang pertama, dan itu juga sebenarnya udah kelihatan di respon positif juga oleh sebagian bursa Amerika juga kan positif. Kemudian pagi ini di mayoritas bursa regional juga kan positif juga. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau dari faktor internalnya sendiri, kalau kita lihat kan baru ada data trade surplus juga ya, dan itu juga masih cukup positif, terutama dari sisi impornya. Jadi memang ada kenaikan impor yang diharapkan nanti efeknya bisa ada improvement dari pertumbuhan GDP kita secara keseluruhan. Oke, kalau kita hubungkan juga dengan kepastian kenaikan suku bunga, ini memberikan kelegaan yang sifatnya memang semu begitu sementara waktu atau seperti apa, Mas Wafi? Memang nanti dari sisi timing tentu akan dinanti juga ya. Sebenarnya kan berarti itu di tahun depan ya, dan The Fed juga kan mengatakan akan membuka peluang, akan melakukan beberapa kali gitu kan kenaikan tingkat suku bunga. Tapi dengan adanya timing ini itu membuat sebenarnya dari sisi kita ya, itu akan menjadi lebih siap ketika nanti The Fed akhirnya melakukan kenaikan tingkat suku bunganya. Oke, Bank Indonesia juga akan mengumumkan hasil RDG hari ini. Bagaimana prediksi Anda, Mas Wafi? Kelihatannya belum akan ada perubahan ya dari tingkat suku bunga bank sentral kita ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya indikatornya ada dua ya. Pertama tingkat pertumbuhan GDP dan kedua adalah inflasi. Untuk GDP sebenarnya sudah mulai ada sinyal yang positif ya, jadi itu cukup kondusif untuk Bank Indonesia kemudian menaikkan tingkat suku bunganya. Namun dari sisi inflasinya kita belum melihat ada kenaikan yang cukup signifikan ya, membuat akhirnya BI rate BI memutuskan untuk menaikkan BI rate-nya. Dampaknya terhadap IHSG seperti apa? Ya, kalau kita lihat untuk saat ini memang masih cukup positif ya. Apalagi kalau saya lihat dari konsensus analis dan ekonom juga kelihatannya masih on spot nih, sama-sama memprediksikan tidak akan ada perubahan dari BI rate ini sendiri. Jadi kelihatannya hari ini situasi pasar ini akan cukup kondusif untuk membuat IHSG bisa bergerak positif. Oke, kembali ke Amerika Serikat. Kalau untuk inflasi ya yang meroket hingga 6,8%, nyaris 7%, ini dampak signifikannya terhadap indeks akan seperti apa? Ya, kalau ke IHSG sebenarnya secara tidak langsung ya dampaknya ya seperti dikhawatirkan sebelumnya gitu kan, apakah akan ada percepatan melakukan tapering, kenaikan tingkat suku bunga dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya kan sudah dijawab semua ya. Kalau kita lihat dari taperingnya dinaikkan dari 15 ke 30 unitas, kemudian kenaikan tingkat suku bunga sendiri tidak jadi dilakukan di tahun ini, tetap di tahun depan walaupun membuka peluang akan menaikkan beberapa kali. Oke, ada kelegaan meskipun sifatnya masih sementara waktu, tapi juga ada kekhawatiran. Kalau kemarin kita melihat isunya adalah varian baru Omicron ya, yang sudah menewaskan 1 orang kemarin. Sempat menjadi kekhawatiran bagi pelaku pasar. Kalau untuk saat ini bagaimana, Mas Wafi? Ya, untuk Omicron memang sempat ya menimbulkan kekhawatiran juga, tapi kalau kita lihat kan dari perkembangannya situasi terkini, memang kalau kita lihat sebenarnya kita sudah lebih siap nih terhadap varian Omicron ya. Jadi mulai banyak berita-berita yang cukup positif juga, mulai dari tingkat efektivitas dari vaksin yang sekarang juga ternyata cukup tinggi, kemudian ternyata mortalitas dari Omicron juga sebenarnya relatif cukup rendah, walaupun memang lebih menular ya dibandingkan varian yang lain.
Tapi kalau dilihat dari situ sebenarnya mulai banyak sentimen positif juga, dan kelihatannya kita akan lebih siap terhadap varian ini dan mungkin varian-varian nanti yang akan muncul berikutnya. Oke, kalau melihat kebijakan dari dalam negeri, kebijakan pemerintah yang merubah level kebijakan PPKM di Nataru, ini sudah pasti akan menimbulkan kelegaan. Tetapi sesignifikan apa sebetulnya perubahan kebijakan PPKM ini, khususnya di libur akhir tahun nanti? Ya, ini sebenarnya lebih dampaknya terhadap makro ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya dari mulai awal tahun sampai saat ini saja kan dari data Google Mobility, data retailnya sendiri mulai ada improvement ya, dan itu sebenarnya bisa berdampak negatif kalau ternyata pemerintah kemarin tetap menjalankan PPKM level 3 gitu ya, ternyata tidak jadi dilakukan ya. Jadi kita harapkan dari sisi kegiatan perekonomian itu akan berlangsung dengan normal, dan dampaknya nanti akan berdampak positif juga ke pertumbuhan GDP secara keseluruhan. Oke, outlook pasar modal 2022, proyeksi Anda akan seperti apa? Ya, 2022 memang kalau kita lihat temanya memang tema recovery ya, walaupun memang masih ada bayang-bayang ya seperti tapering, kemudian COVID juga kelihatan masih ada bayangi, tapi dengan pengalaman kita ya dari 2020, 2021, 2022 ini kelihatannya akan lebih stabil dan lebih tangguh ya untuk mengalami pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi memang temanya kelihatan di 2022 recovery. Oke, kita fokuskan ke pembahasan ke saham, Mas Wafi. Properti kemarin mulai menggeliat, bagaimana pendapat Anda? Apakah memang cukup stabil untuk di sektor properti ini? Ya, untuk sebenarnya segmen-segmen tertentu saja ya kelihatan masih cukup stabil. Kelihatan yang cukup positif itu seperti segmentasi yang branded property area itu masih cukup positif, terutama untuk yang kelas middle to low. Untuk kelas upper kelihatannya masih mulai ada recovery, tapi masih sangat gradual, sangat lambat sekali ya. Untuk high rise ini saya belum mulai ada picking up, cuman di 2022 kalau nanti kita lihat ya perkembangan dari COVID yang makin lama mulai melandai, kemudian kegiatan ekonomi juga mulai berangsur normal, ini kelihatannya high rise juga bisa ada kenaikan pemulihan juga ya dari sisi high rise. Yang terakhir mungkin yang agak lagging terakhir itu adalah industrial estate ya. Oke, untuk infrastruktur sendiri khususnya apa namanya BUMN karya, ini bagaimana pendapat Anda? Iya, untuk karya saya rasa memang temanya di 2021 dan 2022 ini kelihatannya akan kurang lebih sama ya, tetap fokus di restructuring juga ya. Kalau dari sisi di kontrak kan memang itu adalah satu hal ya, jadi menurut kita itu akan tetap dilihat juga oleh para investor, tapi fokus investor secara keseluruhan itu adalah tema di restructuring, bagaimana independen karya ini bisa mensecure cash flow-nya mereka, memanage debt-nya mereka, atau menjiringnya mereka juga, dan itu nanti akan menjadi salah satu katalis juga bagi para investor apakah kembali masuk ke emiten karya atau tidak. Oke, rekomendasi saham untuk hari ini dari Anda, Mas Wafi? Ya, kalau kita lihat dari sisi pergerakannya sendiri, ya memang ada beberapa sektor yang cukup menarik ya, seperti perbankan, kami masih cukup positif nih perbankan, terutama untuk blue chippers. Kemudian juga ada beberapa laporan keuangan yang keluar kan, seperti Kratos Steel, yang itu juga sebenarnya cukup bagus juga ya, terlepas dari berita-berita yang sepertinya cukup negatif beberapa hari terakhir. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan, dan kemudian juga sektor-sektor yang saya lihat cukup lagging seperti jasa marga, Pegas, yang memang biasanya ini menjelang akhir tahun ini biasa terkena aksi window dressing nih. Oke, baik, terima kasih Mas Wafi atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya kami hadirkan langsung dari Jakarta Future Exchange. Sesaat lagi tetaplah di IDX Opening Bell.